Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita selalu diberi kesehatan dan berkat yang melimpah daripadanya. Di situasi seperti yang kita alami saat ini, saya ingin kita untuk saling mengingatkan untuk tidak melupakan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Panggilan berbakti terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita mengangkat pujian kita, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku.
Yesusku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai detik ini Engkau selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, dan memberikan kami berkat yang berlimpah, sehingga di pagi hari ini kami dapat beribadah di kediaman kami masing-masing untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Meskipun dalam situasi saat ini kami tidak dapat berkumpul di rumah-Mu, itu bukan menjadi penghalang bagi kami untuk memuji nama-Mu. Dan kami memohon dalam ibadah kami ini Engkau melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami ini, sehingga kami mendapatkan berita Injil untuk kami mempraktikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita kembali. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat kita. Kepada Bapak Gembala kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca nas firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca nas firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan hikmat-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan setiap jemaat melalui pengajaran firman Tuhan ini dapat bertumbuh menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan, menjadi jemaat yang giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan pada akhirnya kami semuanya menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang memikirkan pelayanan di gereja, memikirkan kemajuan gereja, memikirkan kesinambungan pelayan Tuhan. Bersyukur kalau di antara jemaat memikirkan, mendoakan, dan mengupayakan agar pelayanan di dalam jemaat berkesinambungan. Ada pemimpin-pemimpin baru yang dipersiapkan. Ada jemaat yang siap untuk memberi dukungan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Khotbah pada pagi hari ini, gereja yang mengestafetkan pelayan. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius agar menerapkan semua proses pendewasaan jasmani maupun rohani yang telah dialaminya, untuk menggunakan panggilannya sebagai pelayan Tuhan yang berani menggembalakan jemaat di Efesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hati Rasul Paulus terhadap pelayanan di dalam jemaat, hati Rasul Paulus terhadap pertumbuhan jemaat, hati Rasul Paulus terhadap para pemimpin gereja adalah hati yang siap untuk memperlengkapi mereka. Kerinduan hati Paulus adalah supaya hidup yang dia miliki adalah kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada waktu itu kerinduannya adalah menumbuhkan semangat Timotius, anak rohaninya, untuk melayani Tuhan dengan berani, untuk menggembalakan jemaat Tuhan, supaya jemaat itu menjadi jemaat keluarga Allah yang penopang dasar kebenaran. Di mana jemaat yang digembalakannya menjadi jemaat wadah dari penyelamatan. Injil keselamatan dikumandangkan. Menjadi jemaat yang giat dalam pemuritan. Kalau ada pemuritan berarti ada guru, ada murid, ada proses mengajar dan belajar. Disitulah jemaat bertumbuh. Nah, dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan satu dorongan kepada Timotius.
satu peneguhan kepada Timotius, kepada gembala jemaat yang Rasul Paulus rindukan bahwa estafet kebenaran itu akan berlanjut. Estafet pelayan Tuhan akan berlanjut. Bagaimana jemaat Gloria Kayen? Apakah siap untuk meneguhkan panggilan para pelayan dan memperlengkapi jemaat untuk masa depan, sehingga kesinambungan dari penata layanan Gereja Gloria Kayen dapat berlanjut dengan baik. Mewariskan kebenaran, mengestafetkan supaya tersedia cukup pelayan-pelayan Tuhan di masa depan. Dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 7, kita akan belajar bagaimana caranya atau bagaimana cara kita jemaat Gloria Kayen meniru apa yang Rasul Paulus lakukan untuk mempersiapkan atau mengestafetkan pelayanan di masa depan, terutama kepada Timotius pada waktu itu. Dan kalau kita jemaat Gloria Kayen ya kepada jemaat Gloria Kayen, agar kesinambungan pelayanan ini menjadi baik, menjadi diperlengkapi, sehingga kita memiliki banyak para pelayan Tuhan di masa depan. Dan jemaat yang sekarang sedang bertumbuh menjadi jemaat yang terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Yang pertama, di ayat 1 sampai 3 berkata, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari ayat 1 sampai 3 ini kita bisa belajar. Yang pertama, dalam menghadapi dinamika pelayanan, kita harus tetap tekun berdoa. Rasul Paulus meyakini bahwa pelayanan yang sedang dikerjakan adalah melayani Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan yang sedang dilanjutkan oleh Timotius, yang sedang dikerjakan Timotius sebagai gembala jemaat di kota Efesus adalah pelayanan yang berdasarkan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Artinya kehadiran pelayanan Timotius adalah kehadiran yang memberkati jemaat di Efesus. Di dalam kehidupan berjemaat selalu ada dinamika dalam pelayanannya. Ada saatnya jemaat luar biasa pertumbuhannya, tetapi ada saatnya di mana jemaat itu mulai redup. Api semangat pelayanannya mulai redup. Dalam menghadapi dinamika pelayanan yang ada ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan contoh bahwa siang dan malam aku naikkan permohonan. Berarti kalau kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini, dalam kehidupan jemaat Gloria Kayen, dalam menghadapi dinamika pelayanan, mari kita tetap tekun berdoa. Di awal tahun 2020, kita semuanya mempunyai rencana pelayanan yang hebat ya. Tetapi dengan datangnya virus corona ini semua udah berantakan ya. Semuanya sudah tertata rapi, wah semua jadi tertunda semua. Kadang-kadang kita merenung ya, apa maksud Tuhan dengan diizinkannya virus corona melanda kita ini semua. Yang bukan lagi skala lokal tapi sudah pandemi, sudah global sedunia merasakan. Semua aktivitas khususnya bagi kita orang Kristen, aktivitas pelayanan yang rutin di gereja itu otomatis sudah mulai hampir tidak ada ya. Acara pertemuan-pertemuan jemaat sudah jarang terjadi, bahkan diusahakan tidak ada supaya tidak terjadi penularan dari virus corona.
dan semua bisa menikmati layanan melalui online seperti sekarang ini. Nah, situasi seperti sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dinamika yang terjadi seperti sekarang ini jangan menjadikan kita kendor dalam berdoa. Ada banyak gambar-gambar lucu di WA group itu ya, katanya sudah tidak ada kegiatan, semua di rumah hanya makan tidur, lalu tiba-tiba kelihatan muncul jadi badannya besar sekali gitu ya. Apakah maunya kita seperti itu? Kan enggak ya. Kita masih bisa beraktivitas. Tetapi dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, kita diajar untuk tekun berdoa. Nah, kan lebih banyak waktu kita untuk berdoa, lebih banyak waktu kita bisa belajar firman Tuhan, banyak waktu kita bisa mengerjakan semua yang bisa dikerjakan di rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di ayat 3 bahwa aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Oleh orang-orang percaya di masa lalu bahwa pelayanan yang diterima ini dilakukan dengan ucapan syukur. Nah sekarang kalau tidak ada kebaktian seperti acara berjemaat kita kumpul bersama, apakah saudara masih bersuka cita? Kadang-kadang kita bersuka cita mengucap syukurnya kalau kumpul rame-rame gitu ya, padahal enggak juga ya. Kita harus menunjukkan motivasi yang murni, ketulusan kita dalam pelayanan. Jadi menghadapi dinamika pelayanan yang bisa menunjukkan keadaan baik maupun buruk yang tidak bisa kita duga sebelumnya, apakah kita mau menjadi tekun berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang cukup banyak ini untuk memikirkan pelayanan, mendoakan pelayanan di masa depan, menjadikan ucapan syukur kalau kita bisa diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, ayat 4 dan 5 berkata, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup juga di dalam dirimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita disuruh untuk tekun berdoa, apakah kita mau mempraktekannya? Apakah dengan kita diam di rumah, kita mau memberi waktu? Ini kan satu penerapan dalam hidup kita, bahwa saya mau menggunakan waktu untuk berdoa. Nah sekarang di ayat yang keempat dan kelima ini, mempersiapkan kebutuhan ladang pelayanan dengan memperlengkapi pelayan Tuhan. Jadi Rasul Paulus ketika dia menasihati Timotius untuk tetap setia di dalam ladang pelayanan, Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius akan pendewasaan rohani yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Jadi jangan gara-gara dinamika pelayanan yang tidak menguntungkan dia lalu menjadi patah semangat. Tetapi sebaliknya semakin diteguhkan. Diteguhkan akan apa? Paulus sendiri mengatakan bahwa aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan. Berarti Timotius pernah mengalami suatu waktu di mana dia sudah tidak berdaya lagi. Kalau doa sudah tidak bisa terucap dengan kata-kata, maka yang keluar adalah air mata. Ini mana Bapak Saudara dalam memikirkan pertumbuhan jemaat ini, apakah sampai mencucurkan air mata? Berdoa mencucurkan air mata, merindukan jiwa-jiwa diselamatkan, merindukan bagaimana Tuhan mau pakai hidupnya untuk melayani Tuhan, bahkan sampai meminta kepada Tuhan, beri kesempatan kepada aku untuk melayani engkau. Sepertinya kok kita memerlukan pribadi-pribadi yang sampai mencucurkan air mata, ya. Mencucurkan darah gimana, mau nggak? Mencucurkan air mata, ya. Artinya ada keseriusan dalam mempersiapkan.
Ketika ladang pelayanan membutuhkan para pelayan Tuhan, gereja Gloria Kayen harus berani mempersiapkan kebutuhan itu. Dengan cara bagaimana? Melalui di dalam keluarga. Timotius bisa bertumbuh dengan iman yang bagus karena teladan nenek dan ibunya. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yuneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di dalam mempersiapkan kebutuhan ladang pelayanan, kita juga mempersiapkan jemaat, kita siapkan anak-anak muda, kita siapkan anak-anak muda yang terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di masa depan. Kita harus siapkan. Kita harus siapkan apanya? Kita siapkan imannya, harus mantap imannya. Keselamatannya harus mantap. Pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan, kehidupan doanya, dan giat dia melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dalam situasi yang sulit, jangan kita memikirkan yang sulit saja. Mulai kita memikirkan untuk masa depan dari pelayanan Gereja Gloria Kayen. Dengan tekun berdoa, dengan memperlengkapi para pelayan, kita lengkapi. Puji syukur kita memperlengkapi anak-anak kita, bisa bermain alat musik, bisa mengajar sekolah minggu, bisa memimpin kebaktian. Semua ini kita gunakan untuk memperlengkapi. Dan puji Tuhan kalau ada di antara anak-anak muda kita yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Kita dorong mereka. Kita doakan mereka sehingga mereka menjadi pelayan-pelayan di masa depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merindukan terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen, di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Akan adanya apa? Akan adanya satu warisan rohani yang diteruskan. Seperti Timotius, imannya mantap, bertumbuh rohaninya. Berkat jasa dari nenek dan ibunya. Selain juga dia belajar dari Paulus. Sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita memikirkan, kita mendoakan adanya pelayan-pelayan Tuhan yang hebat di dalam jemaat Gloria Kayen? Kita harus memikirkan, mendoakan. Mempersiapkan mereka. Menumbuhkan kegairahan untuk melayani. Ketika anak-anak muda sudah mulai tidak bergairah untuk melayani pekerjaan Tuhan, ini menjadi tugas berat kita hari ini. Karena pasti di masa depan tidak tersedia pelayan Tuhan yang hebat ya. Kalau anak-anak mudanya melempem, tidak ada gairah untuk melayani, maka jangan harapkan di masa depan kita memiliki pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Yang sudah berumur akan kembali kepada Tuhan ya. Tugas kita yang masih muda ini. Tapi kalau yang muda ini tidak berdaya, gimana? Masih ada harapan? Nah, itulah sebabnya kita dorong keluarga-keluarga Kristen memperlengkapi keluarganya, anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan, bersemangat melayani Tuhan. Yang ketiga di ayat 6 dan 7 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kerinduan hati Paulus kepada Timotius yang sudah direstui ya. Jadi Timotius ada penumpangan tangan, itu artinya memberi restu. Sesama pelayan Tuhan mendukung, mendoakan, memberi restu. Engkau yang sudah terpanggil, yang sudah menyambut panggilan Tuhan untuk menjadi gembala jemaat, ya layanilah dengan baik. Dengan selalu menjaga. Seperti persyaratan menjadi gembala harus dijaga, harus terus dihidupkan. Jangan sampai kita menjadi teledor dan akhirnya pelayanan kita berantakan. Di dalam nasihatnya juga Rasul Paulus kepada Timotius untuk mengawasi dirinya dan mengawasi ajarannya. Ini bagian dari yang ketiga, yaitu mengobarkan karunia Allah dalam berjemaat.
Di dalam berjemaat itu perlu kita dikobarkan semangat untuk menggunakan karunia rohani. Semua anggota gereja mempunyai karunia rohani dan perlu kita kobarkan karunia rohani itu. Kita dorong supaya mereka maju untuk melayani. Mengobarkan karunia Allah dalam berjemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berada di dalam jemaat yang tidak ada gairah, tidak ada semangat, yang tidak ada kerinduan untuk perkara-perkara besar di masa depan dalam pelayanannya, kita sebenarnya berada di tempat yang sangat tidak menyenangkan. Kita rindu berada di dalam jemaat yang antusias untuk pelayanan. Jadi kalau memikirkan pelayanan, mendoakan pelayanan itu semangat betul. Itulah sebabnya harus dikobarkan. Siapa di antara anggota gereja yang mempunyai karunia untuk memotivasi orang, menjadi motivator untuk mendorong orang, ayo kamu bisa, ayo kamu pasti lebih baik lagi dalam pelayanan. Kenapa harus dikobarkan? Firman Tuhan katakan, karena di situ ada ketakutan. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, roh ketakutan inilah yang kadang-kadang menjadi penghalang untuk majunya pelayanan saya dan saudara. Belum apa-apa sudah takut, belum apa-apa sudah ciut hatinya. Belum lagi memikirkan masa depan pelayanan. Pelayanan yang ada saja sudah ketakutan untuk melakukan. Itulah sebabnya Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layanilah Tuhan. Layanilah dengan pengertian yang benar. Layanilah dengan hati yang bersyukur. Dan layanilah dengan hidupmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya di dalam jemaat itu dibangkitkan roh yang mendatangkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk memberi yang terbaik dari hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menumbuhkan semangat para pelayan Tuhan supaya diteguhkan. Ketika kita saling menguatkan, saling meneguhkan, yang terjadi adalah kita menjadi jemaat yang maju, kesaksiannya cemerlang. Kemudian mengobarkan karunia Allah supaya apa? Supaya ada kasih di sini. Membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi kita rindu menjadi jemaat yang bukan asal berjemaat begitu ya, yang liar gitu. Enggak. Harus tersusun rapi. Semuanya dipersiapkan, semuanya melayani dengan kasih, dengan ketertiban. Ya, mengapa Paulus menasihati Timotius agar mengobarkan karunia Allah dalam berjemaat supaya tumbuh di dalam jemaat itu satu roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena Timotius sedang menghadapi penyesat-penyesat yang menyusup ke dalam jemaat yang mengacaukan kehidupan jemaat. Kalau Timotius tidak berdiri teguh di atas kebenaran, mengajarkan kebenaran dan melakukan kebenaran, maka bukan ketertiban yang terjadi, kekacauan. Nah, Tuhan tidak mau terjadi kekacauan. Kalau kekacauan terjadi, maka estafet untuk pelayanan itu akan terhenti. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gloria Kayen rindu. Harus ada kerinduan. Harus ada di pikiran dan di dalam doanya bagaimana kita bisa mengestafetkan pelayanan ini. Diperlukan nasihat yang pada waktu itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang kita butuhkan juga di dalam kehidupan jemaat Gloria Kayen, yaitu nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita berjemaat. Keberanian kita dalam menghadapi dinamika kehidupan dan pelayanan. Kesiapan kita untuk mempersiapkan memenuhi kebutuhan ladang pelayanan dengan memperlengkapi para pelayan, memperlengkapi jemaat untuk melayani Tuhan di masa depan.
kemudian satu keberanian untuk mengubarkan karunia Allah dalam kehidupan jemaat. Itu harus disertai dengan ketekunan berdoa, dengan memperlengkapi para pemimpin, dengan mengubarkan karunia Allah, supaya kekuatan, kasih, dan ketertiban terjadi di dalam jemaat Doria Kaya. Jemaat Doria Kaya yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita harus menahan diri untuk tidak berjemaat di dalam ruang kebaktian, tetapi itu jangan sampai mematahkan semangat kita untuk tetap memikirkan, mendoakan kemajuan pelayanan Doria Kaya. Kita rindu, kita memikirkan, kita mendoakan, kita mempersiapkan agar kita menjadi gereja yang mengestafetkan pelayanan kepada generasi anak cucu kita di masa depan. Kiranya firman Tuhan itu memberkati kita semua. Maranatha, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, amin. Ya, semoga dengan firman Tuhan yang bisa kita dengar dari gembala jemaat kita, semoga kita dapat mempraktekkan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Baik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian kita kembali, jangan pernah menyerah. Langit selalu biru,
Dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, seluruh rangkaian kebaktian kami sudah selesai. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan berkat-Mu. Sekarang jemaat-Mu akan kembali menjadi kehidupan kami 1 minggu depan. Kami mohon Engkau menuntun dan menolong kami. Memberkati kehidupan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, agar kami menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan, menjadi jemaat yang menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Maranatha.